Yang pertama, saya akan bicara tentang kesalahan-kesalahan umum yang terjadi pada waktu kita melakukan negosiasi gaji. Kemudian yang kedua, saya akan bicara tentang the reason why. Ya. Kenapa kita perlu strategi pada waktu kita akan negosiasi gaji. Dan yang terakhir, nah ini bagian yang paling penting nih. The secret of nailing salary negotiation. Apa rahasianya? Saya akan berbagi 7 rahasia nanti buat teman-teman. Sehingga ini akan menjadi senjata pamungkas, senjata ampuh ya, yang nanti bisa teman-teman gunakan pada waktu nanti berperang negosiasi gaji dengan perusahaan idaman tentunya. Baik, dan terakhir nanti kita akan tentunya berdiskusi tanya jawab. Saya akan mulai dengan bagian pertama, 6 kesalahan umum yang terjadi pada waktu kita negosiasi gaji. Yang pertama, ini sering terjadi nih teman-teman. Too early shot. Ada 2 konteks. Early shot yang pertama adalah si kandidat karena mungkin harapannya sangat besar gitu ya, nggak sabar. Akhirnya dia yang memulai untuk menanyakan. Gajinya untuk posisi ini berapa ya? Pak, mohon maaf, kalau posisi ini rate-nya di angka berapa ya Pak? Anda yang memulai bertanya, itu kesalahan yang menurut saya simple, tapi itu berpengaruh besar. Ya, yang pertama konteksnya itu adalah bertanya. Kemudian yang kedua, too early juga dalam merespon. Ya, misalnya Anda ditawari gaji untuk posisi ini kita ada di angka sekian misalnya. Kemudian segera Anda reject tanpa memberikan ruang pada perusahaan untuk melakukan negosiasi, memahami Anda lebih baik. Reject too early. Atau kebalikannya, accept too early. Tidak jarang kita melihat ya ada orang yang dibayar malah lebih rendah di harga market. Masalahnya kenapa? Masalahnya adalah karena dia tidak paham bahwa negosiasi itu takes time, butuh proses gitu. Jadi begitu ditawarkan mungkin karena sudah menganggur sekian lama atau mungkin karena menjadi job seeker itu kan stresnya tinggi ya, pressure-nya kan tinggi. Orang tua, adik, kakak, mana yang udah menikah, suami, istri itu kan, mana yang belum, pasangannya, diburu tanggal nikah, diburu tanggal beli rumah, diburu tanggal bla 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 macam-macam. Akibatnya apa? Akhirnya diputuskan too early, dan itu juga merupakan kesalahan yang sering terjadi dan it's not really recommended. Ya, so gimana dong Pak? Nanti di slide berikutnya saya akan share teman-teman ya di rahasia nanti di bagian ketiga saya akan share apa yang bisa teman-teman lakukan agar tidak masuk atau tidak melakukan kesalahan ini. Atau sebaliknya. Ya, kalau tadi kan tidak sabar. Nah, kalau yang ini sebaliknya nih, nggak mau terlibat di situ. Padahal negosiasi itu adalah proses 2 arah. Ya, nah tidak mau terlibat itu bisa dalam 2 kutub. Kutub yang pertama adalah kutub pasif, artinya pasrah. Jawaban yang sering saya dengar kalau orang pasrah ini begini. Menurut Anda gaji yang cocok buat Anda berapa? Terus jawabannya, terserah perusahaan Pak, saya ikut standar perusahaan. Itu pasrah itu. Pasif itu. Nah, atau avoid negosiasi dalam kutub yang lain. Kalau yang tadi itu pasif, nah ini terlalu strict. Perusahaan misalnya menawarkan di angka sekian, katakanlah 5 juta gitu. Kemudian si kandidat merasa harganya itu jauh lebih tinggi dibandingkan itu. No, saya paling rendah 10 juta. Dan that's my final price. Padahal itu baru negosiasi awal. Ya, itu sebenarnya adalah cara atau tindakan yang Anda lakukan yang sekaligus menutup peluang orang untuk menawarkan atau memberikan opsi-opsi sehingga nggak ada negosiasi di situ. Ya, avoiding negotiation. Berikut, being too hard or too flexible.
Too hard itu ya contohnya yang tadi 10 juta nggak bisa lagi turun gitu. Itu too hard. Atau too flexible. Anda di awal menawarkan atau mengusulkan pertanyaan kira-kira paket yang normal buat Anda itu berapa gitu kan. Anda layak dibayar berapa? Terus jawabannya 10 juta. Terus ditawar oleh perusahaannya. 10 juta itu terlalu tinggi. Kami tidak akan memberikan tawaran di atas 4 juta. Ya udahlah. Akhirnya ambil. Itu fleksibilitasnya terlalu jauh. Dari 10 juta ke 4 juta itu lebih 50%, Besti. Itu terlalu jauh. No, berikan ruang dulu, ngobrol dulu, take time dulu. Nah, ini tips pertama nih saya share nih. Komunikasi ideal pada waktu kita negosiasi gaji itu 3 kali. Nah, 3 kali. Jadi mereka offer, Anda respon, kemudian kalau ada masih belum ketemu kecocokan, mereka respon lagi, Anda feedback, kemudian mereka respon lagi, baru Anda tutup close. Idealnya itu 3 kali. Saya di 26 tahun karir saya itu selalu menyimpan best offer itu the last discussion. Selalu seperti itu. Ya, jadi kita lihat tuh responnya. Kan perusahaan itu kan juga berdagang dengan kandidat itu. Mereka kan juga berdagang. Mereka kan juga mencari harga yang paling ekonomis kan. Ya, samalah dengan kita, samalah dengan Anda. Teman-teman kan tentu mencari perusahaan yang mampu membayar lebih tinggi kan? Kan kita berdagang, mana yang mampu menawar lebih tinggi kan? Ya. Oke. Berikutnya yang keempat, not doing your homework. Teman-teman datang ke meja negosiasi gaji dengan pengetahuan yang minim. Ini contoh sederhana. UMR berapa? Nggak tahu. Terus untuk posisi ini harga di market berapa? Nggak tahu. Terus gimana? Bisa nanti mau negosiasi. Kalau nggak tahu. Referensinya itu harus ada dong. So do your homework, research. Ya, cari. Mau dicari di mana, Pak? Banyak. Ini contoh paling sederhana nih saya kasih. Begitu Anda buka Jobstreet, Anda buka JobsDB, Anda buka LinkedIn misalnya, cari posisi-posisi yang identik dengan yang Anda lamar. Kalau di Jobstreet, di JobsDB itu biasanya mereka mencantumkan angkanya. Jadi range gajinya. Di LinkedIn, mostly itu juga mencantumkan range angkanya. Nah, cari beberapa perusahaan. Cari katakanlah 10 perusahaan, 15 perusahaan. Nah, dengan begitu Anda akan dapat insight-nya. Oh, harga market itu sekarang segini. Nah, atau kalau Anda bisa misalnya mendapatkan research yang dilakukan oleh lembaga-lembaga profesional, ada banyak. Ada banyak. Ya, Anda cari ke Google, salary benchmark. Anda akan dapat banyak sekali itu data. Setiap tahun itu diperbarui. Ya. Sehingga Anda bisa menjawab pertanyaan ini nih, why you deserve that package? Pada waktu Anda mengatakan 10 juta adalah nilai ideal saya. Nah, pertanyaan perusahaan kan pasti begini. Menurut Bapak, menurut Ibu, mengapa Bapak dan Ibu itu pantas kita gaji sekian? Ya, itu pertanyaan $1 juta itu, Besti. Kalau nggak bisa jawab kita artinya kita nggak memahami apa yang kita inginkan gitu. Dan itu sinyalnya negatif bagi recruiter. Berikutnya, focusing on need or greed rather than value. Teman-teman lebih banyak menggunakan, ini kesalahan yang juga sangat sering terjadi nih. Saya sering sekali menggunakan ini. Menemukan ini. Jadi fokusnya itu adalah untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya. Ya, kalau bisa lebih banyak lagi, kalau bisa lebih banyak lagi. Jadi udah kayak ya dalam tanda petik ya, udah kayak kesannya itu udah kayak perampok jadinya. Dan itu pesan yang dikirimkan negatif itu. Ya, ke perusahaan itu negatif. Nah, apa yang seharusnya terjadi? Yang seharusnya terjadi itu adalah kita over value. Kita memberikan nilai kepada perusahaan sehingga kita layak digaji sekian.
Dan yang terakhir, teman-teman, accepting atau declining offer too quickly. Ini yang tadi saya sampaikan. Jangan menolak terlalu cepat dan jangan menerima terlalu cepat juga. Kenapa? Dua-duanya sama-sama tidak baik. Kalau menolak terlalu cepat, kita nggak tahu ada ruang sebenarnya yang disediakan oleh perusahaan untuk mendengarkan feedback kita. Ya. Kemudian kalau menerima terlalu cepat, itu mengakibatkan apa? Kita kehilangan potensi untuk mendapatkan the best price. Ya, kita jadi kehilangan kesempatan untuk bisa mendapatkan apa yang sebenarnya lebih baik dari apa yang ditawarkan pertama. So, jangan takut. Kalau misalnya ya, beberapa aplikan itu mengatakan, Pak, kalau nanti saya tidak terima, ini nanti seolah-olah saya menolak offeringnya, Pak. No, jangan takut. Pada waktu Anda mendapatkan offering, email offering misalnya, pelajari, yang Anda perlu siapkan itu adalah data. Why you deserve that package? Kalau Anda mengatakan, saya berhak untuk dapat nilai segini, jawab pertanyaan penting yang tadi saya katakan. Why? Mengapa Anda layak untuk dapat nilai segitu? Ya? Begitu, teman-teman. Mudah-mudahan 6 hal yang tadi saya sampaikan, ya, kesalahan-kesalahan umum yang terjadi pada waktu kita negosiasi gaji, ini tidak terjadi dengan teman-teman. Kalau dulu pernah terjadi, mulai hari ini jangan lakukan itu lagi. Sesi ini akan membantu kita, sesi ini akan membantu teman-teman untuk menyiapkan diri lebih baik lagi, ya. Lanjut, kita ke bagian berikutnya.
Tonton terus YouTube channel Anak Nagari Padang Sibusuk, bantu support dengan pencet tombol like, komen dan subscribe. Terima kasih pemirsa.